sawab nukubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kembali istiqomah kita dalam kajian Sabtu pagi. Kita mengkaji kitab Nasairud Dunia karya Imam Qudra Syad Batil Badr Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nafa'anallahu bi biddarain amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu-ilmu dan sir daripada Imam Al-Haddad, amin ya rabbal alamin. Wa minal mustahabi al-muta'akkid, dan termasuk yang disunnahkan, sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, yaitu ihya umma baina isya'aini bi salatin wa huwa al-afdal. Termasuk di antara sunnah yang ditekankan harus kita lebih perhatikan, yaitu dihidupkan dengan ibadah ma baina isya'ain, waktu di antara maghrib dan isya, dengan sholat, dan itu adalah yang paling utama. Jadi kalau waktu antara maghrib dan isya paling utama digunakan dengan sholat, itu yang al-afdal, paling utama, paling afdal. Au tilawati Quran, atau membaca Al-Quran seperti surat Yasin, Tabarok, Al-Waqi'ah, atau surat yang lainnya. Au dzikrillahi ta'ala, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti membaca Ratibul Haddad, Ratibul Aqtas, atau zikir yang lainnya. Min tasbihin au tahlirin au nahwi dzalik, daripada tasbih, tahlil, dan semisal itu, zikir yang lainnya. Kalau kita baca Ratibul Haddad, di situ kan di dalamnya kan ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada macam-macam zikir al-warid min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau seperti ini diistiqomahkan, dilazimkan, terutama waktu di antara maghrib dan isya. Ini waktu yang mempunyai kehormatan, mempunyai kemuliaan tersendiri. Apalagi jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat tahiyatul masjid. Ini termasuk sunnah yang muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, baik di dalam safar atau mukim. Kalau bisa kerjakan, tambahin lagi sholat sunnah ba'da maghrib, dengan tambahan lagi dengan sunnah awabin. Kalau Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin la yafsil bainahunna bi kalamin adanna lahu ibadatan sanatai asyara sanah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat setelah maghrib sitta raka'atin, 6 rakaat, tidak memisahkan di antara sholat maghribnya dia sampai dia mengerjakan 6 rakaat sunnah awabin, tidak memutus dengan ucapan-ucapan omong-omong, maka adalna lahu, dia akan mendapatkan ganti
pahala seperti ibadah 12 tahun. Isnatay asyara sanatan, 12 tahun lamanya. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat sunnah ini awwabi ba'da maghrib ini 6 rakaat, maka itu seperti mendapatkan pahala ibadah selama 12 tahun. Kalau bisa kita kerjakan, kita lazimi. Kalau setiap hari 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Kalau misalkan umurnya dia mengajarkan selama 10 tahun, berarti sudah berapa banyak pahalanya? 10 kali 12 tahun, seperti 120 tahun dia beribadah kepada Allah. Kalau dia mengerjakannya selama 10 tahun. Seumur hidupnya berapa? 60 tahun, tinggal dikalikan. Masya Allah. Kalau umurnya 100 tahun, nah ini sebaik-baiknya orang yang mentola umroh wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya, yang bagus amalnya. Makanya kita itu sebenarnya dalam hari-harinya kita kalau bisa dikoreksi. Sibu ampusakum rokaan puasa, kita koreksi. Kalau ada waktu, kita mempunyai kesehatan, kalau bisa diisi dengan amalan solehan. Dan amalan solehan itu yang paling utama adalah beribad kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ ada peluang, ada waktu. Di situ disunahkan untuk sholat ba'da maghrib, sholat awwabin. Kalau bisa manfaatkan waktu itu daripada untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik hidupkan, apalagi waktu ma bainal isya'ain. Makanya kalau ba'da maghrib, setelah sholat maghrib, ba'da maghrib niatkan juga sholat awwabi 2, kemudian lagi awabi, kemudian lagi awabi 6. Ini seperti ibadah 12 tahun. Masya Allah. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Mengingatkan kembali. Tapi kalau punya hutang sholat, pernah ada sholat yang tertinggal, mungkin ada yang tidak sah sholatnya karena sebab mungkin pakaiannya ada yang lobang atau dan lain sebagainya, kemudian dia wajib untuk mengqadha, dahulukan mengqadha yang wajib. Tapi dalam pendapat Imam Muhaddad, kalau ada orang punya hutang fardu yang wajib, dia wajib mengqadhanya, tapi boleh juga mengerjakan daripada sunnah-sunnah. Tapi yang wajib juga tidak boleh, segera diselesaikan hutangnya. Dalam pendapat yang lain, tidak boleh yang sunnah dan tidak boleh dikerjakan, harus yang wajib sampai diselesaikan daripada tanggungan hutang-hutang yang telah ditinggalkan daripada sholat ini sholat fardu 5 waktu. Wa warada aidan anna man shalla bainal maghrib wal isya 20 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, anna man shalla bainal maghrib wal isya, sesungguhnya orang yang sholat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, maka dibangunkan untuknya rumah ada di surga. Jadi lebih banyak lagi ya, tadi 6 rakaat. Kalau ingin masa kuat, fisik kuat, ingin tambah lagi badannya luar biasa, tambah lagi, ada 20 rakaat. Nabi berikan pilihan, kalau sudah loyo tenaganya, nyong-nyong sakit toon, ya khotib ba'da maghrib 2 rakaat. Kuat, tambah 6 rakaat. Kuat, lebih kuat lagi, tambah 20 rakaat bisa. Maka orang yang mengerjakan sholat di antara isya'i yakni 20 rakaat, maka akan dibangunkan rumah ada di surga. Masya Allah. Dari hadis Ammar bin Yasir
radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ra'aitu habibi Rasulullah SAW yusalli ba'dal maghrib 6 raka'atin. Kata Ammar bin Yasir, dia mengatakan aku melihat habibi Muhammad Rasulullah SAW mengerjakan sholat setelah maghrib 6 rakaat. Kata Ammar bin Yasir, aku melihat habibi Muhammad SAW mengerjakan sholat setelah maghrib 6 rakaat. Apabila dan beliau bersabda, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misra zabadil bahri. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengerjakan sholat setelah maghrib 6 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Aku melihat Habibie Rasulullah mengerjakan sholat setelah maghrib 6 rakaat. Setelah ya berkata beliau, barang siapa mengerjakan sholat setelah maghrib 6 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Ini dalam dasa as-saghair ya. Makanya ini luar biasa. Fadilahnya sangat besar. Kalau bisa kita istiqomahkan, kita rajinkan. Dalam riwayat Hudzaifah, beliau mengatakan ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'al maghrib fa sallaitu al-isya. Kata sahabat Hudzaifah, aku mendatangi Nabi SAW, aku sholat maghrib bersama Nabi SAW, lalu terus sholat sampai waktu isya. Berarti ini yang 20 rakaat. Nabi SAW juga mengajarkan sholat maghrib bersama Hudzaifah, terus setelah itu mengajarkan sholat sunat sampai waktu isya. Dan Nabi SAW ini adalah tauladan terbaik. Yang mana yang kita mampu ikuti, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu memberikan contoh-contoh. Yang mana yang kita mampu, yang kita bisa lakukan, istiqomahkan, kerjakan. Sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha. Wa in qala ahabbul a'mali ila Allah, yang amal yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus, walaupun sedikit. Kalau mampu yang 2 rakaat dari maghrib jangan ditinggalkan, teruskan. Mampu lagi, kuat, sudah bisa istiqomah, ini tambah lagi 6 rakaat awwabi. Kalau memang mampu bisa nambah lagi 20 rakaat. Mampu puasa Daud luar biasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini akhir siang. Tidak mampu Senin Kemis. Nabi SAW memberikan contoh Senin Kemis. Tidak mampu 1 bulan 3 kali ayaman bid. Tidak mampu hari-hari tertentu, mungkin Arafah, Asyura. Tidak mampu puasa Ramadan terakhir dah. Jangan tidak mampu lagi. Yang mana yang kita mampu, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini dalam hal yang sunnah an-nawafil, dalam urusan ibadah. Tapi orang-orang yang menginginkan akhirat, ingin mendapatkan derajat, ingin mendapatkan surga, surga tidak gratis. Jadi kita harus berjuang, apalagi ingin yang VIP, ingin dekat sama Rasulullah, ya harus berjuang dan harus kita memperbanyak sunnah Nabi SAW. Ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jangan sama halnya orang yang minta gaji besar 1 bulan tapi boros, tidak pernah masuk kerja. Ingin dapat surga VIP tapi sudah-sudahnya tidak dikerjakan, yang wajibnya berantakan lah. Kira-kira kalau kerja 1 bulan nih
bolos setiap hari. Awal bulan datang minta gaji sama bosnya, diketawain sama bosnya. Nanti gajinya diundur 1 bulan lagi, suruh kerja, bolos lagi, diundur lagi bulan depan. Ya kita mendapatkan kita gaji sesuai dengan pekerjaan kita. Kesempatan kita ingin mendapatkan surga, ingin dekat Rasulullah. Ya bagaimana usahanya kita dalam menghidupkan sunnah Nabi. Ini pekerjaannya kita. Jadi sebetulnya orang tidak ada nganggur. Kalau orang tidak ada kerjaan, suruh kerjakan sunnah Nabi. Sibuk dia setiap hari. Banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Wabil jumlah fahadal waktu min asyrafil awqat wa afdaliha. Fata'akkadu imaratuhu bi wada'il ta'at wa mujanabatil ghafalat wa basalat. Kesimpulannya ini waktu termasuk min asyrafil awqat, paling mulianya waktu. Bainal isya'in ini termasuk paling mulianya waktu. Wa afdaliha, paling afdalnya waktu. Maka ditekankan bagi kita untuk memakmurkannya. Di antara syair ini untuk memakmurkannya. Biwadaibil ibadat, dengan macam-macam ibadat, zikir, sholat, Al-Quran, dan menjauhi daripada al-ghafalat, apa yang melalaikan, sesuatu yang sia-sia. Kalau bisa, dengan isahe seperti orang-orang dulu itu, orang tua kita dulu itu. Orang-orang kuno ini masya Allah, orang-orang Gambir kalau itu dapat duit, TV dimatikan. Iya, TV dimatikan. Tidak ada istilah TV. Semuanya masuk, anak-anaknya kumpul baca Yasin, kemudian baca Tabarok, baca Ratibul Haddad, Ratibul Aqtos, baca Al-Waqiyah. Masya Allah, bagus ini. Salat sunnah berjamaah, salat maghrib berjamaah, kemudian salat sunnah. Dan bisa kita seperti ini. Jangan waktu maghrib suatu al-ghafalat itu nyala, baik itu musik, televisi. Ajarkan anak-anak kita memuliakan bainal isyain. Ini waktu yang mulia. Makanya kalau bisa yang terbaik kalau sebelum maghrib anak-anak kita semuanya waktunya pulang, jangan keluar. Itu yang bagus. Jangan keluar. Jangan malah dibuat maghrib isya itu dibuat keluar atau dibuat urusan-urusan yang lalai. Kalau bisa dimatikan televisinya. Nanti habis isya baru nyalakan. Biasakan seperti itu. Biasakan seperti itu. Wajari anak-anak kita didik untuk memuliakan bainal isyain. Bahkan suatu saat ada seorang murid, seorang ulama yang belajar kepada Aba Sulaiman Ibn Abil Hawari, belajar kepada gurunya yang bernama Aba Sulaiman. Ibn Abil Hawari bertanya kepada gurunya Aba Sulaiman, wahai guru, ya Syekh, yang mana yang harus aku kerjakan di antara aku menghidupkan waktu di antara isyain atau aku berpuasa di waktu siang hari? Kata gurunya, ijma binahuma, kerjakan dua-duanya, puasa di waktu siang juga kerjakan ihya binal isyain, menghidupkan ibadah di antara maghrib dan isya. Kata muridnya Ibn Abi Hawari mengatakan, kalau aku mengumpulkan keduanya, aku tidak mampu, karena kapan aku berpuasa di waktu siang, pasti aku tersibukkan dengan urusan buka puasa setelah maghrib. Waktunya terpotong kena urusan buka, apalagi 3 piring, apalagi kena soto, kena rawon, tambah habis maghrib. Bila saya ketemu isya, mau sholat kekenyangan, permisalan bisa terpotong waktunya.
aku tidak mampu, kata Abbas, kata bin Abil Harith, kalau aku berpuasa di waktu siang, maka waktu bin Sa'id aku tidak bisa karena tersibukkan dengan berbuka puasa. Kata gurunya, kalau begitu lima bin Sa'id kamu hidupkan waktu di antara maghrib dan isya, lebih utama bahkan daripada puasa di waktu siang hari. Jadi ini menunjukkan ini waktu singkat tapi mulia, mempunyai keutamaan, mempunyai keberkahan yang luar biasa. Biasakan kumpulkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita untuk menghidupkan diri saya, hidupnya akan barokah, rumah tangganya akan barokah, hidupannya akan jadi baik. Bisa dibuktikan ini, silakan kerjakan terus, istiqomahkan, jangan lepas, akan jadi bagus keluarganya, pekerjaannya, rezekinya, rumah tangganya, rumahnya akan jadi barokah. Ini waktu-waktu yang mulia, jangan digunakan buat lihat televisi. Kalau bisa urusan dunianya ditaruh dulu. Nah, sahabat nasional kalau waktu ini tidak ada urusan dunia. Tapi maaf, kadang-kadang ada orang yang profesinya malam ya, buka toko atau usaha-usahanya, ya tidak apa-apa, tapi sambil lalu mungkin dia bisa sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran. Misalkan buka toko busana apa, jam malam, ya sambil kerja tapi tetap waktu bina saya sambil membaca zikir, salawat, istighfar, tasbih, takbiratul haddad, takbiratul atos, atau baca tabarok, yasin, waqiah, bisa sambil dibaca di antara bina isya'i. Jangan dipakai buat urusan sesuatu yang sia-sia, apalagi dipakai buat tidur. Di antara waktu-waktu yang tidak baik buat tidur, di antara ini isya'i, jangan dibuat tidur. Warada karahatun naum qabla salatil isya, ada keterangan Nabi SAW dibencinya tidur sebelum isya. Dibencinya tidur sebelum isya, tidak bagus tidur pada asar, pada maghrib, jangan tidur. Fahdar minhum, hati-hati darinya. Fa innahu min wa huwa min adatil yahud, ini kebiasaannya orang Yahudi. Tidur setelah maghrib sebelum isya, ini kebiasaannya orang-orang Yahudi, tinggalkan, tidak baik. Fil hadis Nabi SAW bersabda, "Man nama qabla salatul isya'il akhirah fala anamallahu ainah." Kata Nabi SAW, barang siapa tidur sebelum salat isya, maka mudah-mudahan Allah tidak bisa mentidurkan kedua matanya. Mudah-mudahan Allah tidak bisa mentidurkan matanya. Ini peringatan dari Nabi SAW. Bisa maghrib kerjakan, dan yang sunnah berjamaah salat sunnah ba'datul maghrib, awabi, kemudian dzikir, membaca yasin. Ini amalan-amalan orang tua orang tua kita bagus sekali. Jadi kita kirimkan pahala yasin, tabarok, waqiah, kita bacakan itu, sampaikan, kirimkan buat orang tua, doakan orang tua yang sudah wafat, biar jembar kuburannya. Kalau bisa jangan nunggu 1 tahun sekali, masa dikirimi setahun sekali orang tuanya kita. Kalau bisa setiap hari dikirimi, kan ya. Kalau kita ingin, saya tanya, ingin punya anak yang kirimi setiap hari hadiah ya. Apalagi kita sudah meninggal, lebih butuh sama hadiah itu. Maka kita jadi anak yang berbakti sama orang tua. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Yang baiklah, berbuat baktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Caranya sekarang nih, mulai sekarang nih, kalau ingin dapat setiap hari kita dikirimi sama anak-anak kita kirimi untuk orang tuanya kita setiap hari. Kalau kita kirimi orang tuanya kita setahun sekali,
Nanti sama anaknya kita dikirimnya setahun sekali nanti. Apalagi kalau kita ingatnya ngirimnya sama orang tua seumur hidup satu kali, nanti anaknya kita ya seumur hidup satu kali. Kalau ingat baru ngirimi orang tua, kalau ingat anaknya kita nanti kalau ingat baru ngirimi kita. Ini penting. Kalau bisa perhatikan waktu di antara mabinal isyair dengan sebaik mungkin, terutama dengan as-sunnah yang diajarkan al-warid dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan mempelajari kesunahan setelah isya. Tadi itu mabainal isya atau maghrib isya. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan mempelajari sunnah yang setelah isya. Dan perihal salat malam. Mudah-mudahan Allah beri istiqomah dan Allah beri taufik hidayah agar kita bisa istiqomah dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.